Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Chen Ping mengangguk, lalu mengikuti Chen Wenliang dan yang lainnya menuju puncak gunung. Saya yakin ketika kita mencapai puncak gunung, sebagian besar apoteker akan ada di sana. Tapi tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya maju, tiba-tiba terdengar beberapa suara keras. Gemuruh, klik, sambaran guntur tiba-tiba jatuh dari puncak gunung, menghantam tempat tidak jauh dari Chen Ping dan yang lainnya. Pada saat ini, beberapa lubang dalam langsung diukir dari gunung oleh guntur, dan puing-puingnya ditembakkan ke arah semua orang. Melihat pemandangan ini, banyak apoteker yang ketakutan. Chen Ping melambaikan tangannya, dan sebuah penghalang muncul untuk menghalangi kerikil. Jika tidak, kerikil itu pasti akan melukai orang. Apa yang terjadi? Belum ada yang menerobos, bagaimana bencana petir itu bisa terjadi? Chen Wenliang bertanya dengan bingung. Ini bukan bencana petir. Chen Ping melihat ke langit. Tidak ada awan petir di langit, jadi guntur ini bukanlah bencana petir. Ini bukan kesengsaraan guntur. Apa itu? Chen Wenliang bertanya. Ini seharusnya menjadi ujian dari Dewa Pengobatan. Kata Chen Ping. Tes. Apa maksudmu? Mengapa ada tes dari Dewa Pengobatan? Chen Wenliang sangat bingung. Mereka belum melihat tes apapun dari Dewa Pengobatan sampai mereka tiba di sini. Presiden Chen, apakah Anda tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan? Chen Ping bertanya dengan aneh. Tidak, saya telah bertemu beberapa monster dan mereka semua terbunuh. Tidak ada bahaya lain. Chen Wenliang menggelengkan kepalanya. Sepertinya ketika Anda mendaki gunung dari arah yang berbeda, Anda menghadapi ujian yang berbeda. Chen Ping memberitahu Chen Wenliang apa yang dia alami. Apalagi saat menghadapi tirai tipis dan kabut beracun, ini juga ujian. Ketika Chen Wenliang mendengar ini, ekspresinya menjadi serius. Dia belum pernah mendengar bahwa ada ujian untuk mendaki gunung kuali obat. Sekarang tampaknya tidak mudah untuk mendaki ke puncak gunung dan mendapatkan warisan Dewa Pengobatan. Tuan Chen, Anda, lihat, Ni Heng menunjuk ke langit dan berkata. Dari puncak gunung Yaoding, gumpalan cahaya biru muncul. Cahaya ini menyatu di langit, dan kemudian kilat yang tak terhitung jumlahnya bergerak dan muncul dalam cahaya biru, dan suara berderak terdengar. Sepertinya, guntur dan kilat ini akan segera terjadi. Dengan banyaknya guntur dan kilat, semua orang mungkin tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tanda seru, saya tidak tahu seberapa kuat guntur ini, dan apakah saya dapat menahannya dengan kultivasi saya sendiri. Chen Wenliang mengerutkan kening, dan berkata, tanda seru, tapi dia terluka parah. Jika dia datang ke sini, dia pasti akan mati. Setiap orang yang melihat pemandangan ini ketakutan. Chen Wenliang mengarahkan semua orang untuk mulai merawat apoteker yang terluka parah. Saat ini, semua orang tidak tahu, dan mereka semua memandang Chen Wenliang dengan ekspresi yang sangat jelek. Sebagai presiden, mereka hanya bisa mengandalkan Chen Wenliang untuk memberinya ide. Dengan ekspresi cemas di wajahnya, menghadapi ujian guntur yang tiba-tiba ini, Chen Wenliang tampak tidak berdaya, dan para apoteker tampak ketakutan dan bingung. Pada saat ini, mata Chen Ping sangat tegas. Dia tahu betul bahwa dalam keadaan seperti itu krisis, seseorang harus berdiri dan memimpin semua orang melewati kesulitan. Suara Chen Ping menembus guntur dan tampak sangat tenang. Kita harus bersatu dan menghadapi ujian ini bersama. Saya yakin selama kita bekerja sama, kita bisa menemukan solusinya. Sambil berbicara, Chen Ping mulai mengamati sekelilingnya, mencoba menemukan pola atau area aman untuk proteksi petir. Tapi area ini berada di bawah selubung guntur, dan tidak ada ruang untuk melarikan diri. Ledakan, petir lain turun, dan seorang apoteker dipukul lagi dan langsung jatuh ke tanah. Saat ini, semua orang panik dan bergegas melarikan diri. Semuanya, jangan main-main.
Berlari saat ini hanya akan menyebabkan kematian. Chen Ping segera menghentikannya. Dengarkan rekan Daois Chen, kekacauan tidak diperbolehkan, tidak ada yang bisa bergerak. Chen Wenliang juga menghentikan semua orang berlarian. Berlari saat ini adalah pilihan yang paling tidak bijaksana. Gemuruh. Guntur masih membombardir, tapi tidak selalu menimpa orang. Jika menyentuh tanah, lubang besar yang dalam akan terbentuk. Setelah beberapa petir menyambar, mata Chen Ping tiba-tiba berbinar. Ia memperhatikan bahwa Thunder sepertinya tidak menyerang sembarangan, melainkan mendarat secara selektif di area tertentu. Hal ini membuatnya sadar bahwa mungkin ada cara untuk memprediksi atau menghindari serangan Guntur. Semuanya, harap diperhatikan bahwa Guntur tampaknya mengikuti lintasan tertentu. Chen Ping dengan cepat menganalisis, kita perlu menemukan pola ini dan kemudian menggunakannya untuk menghindari Guntur. Setelah mendengar ini, Chen Wenliang segera mengatur apoteker untuk membantu Chen Ping dalam observasi dan analisis. Setelah beberapa diskusi yang intens, mereka menemukan bahwa Thunder selalu memprioritaskan menyerang mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah atau fisiknya lebih lemah. Mungkin ini adalah pengaturan khusus dari Dewa Pengobatan untuk melenyapkan mereka yang berkekuatan rendah. Ini juga alasan mengapa Ouyang Xing tidak mengizinkan orang dengan tingkat kultivasi rendah memasuki Gunung Yaoding. Ketika orang-orang ini memasuki Gunung Yaoding, mereka takut akan menghilang tanpa melihat warisan Dewa Pengobatan. Apoteker di bawah alam kesengsaraan tingkat kelima semuanya berkumpul, dan apoteker dengan tingkat budidaya yang lebih tinggi mengelilinginya. Kita perlu membentuk perisai untuk melindungi apoteker ini. Chen Ping menyarankan agar apoteker dengan tingkat budidaya yang lebih tinggi mengelilingi mereka. Dalam lingkaran, orang dengan tingkat kultivasi lebih rendah. Termasuk perlindungan. Apakah semuanya siap? Kami akan mengambil tindakan, teriak Chen Ping. Di bawah komando Chen Ping, para apoteker bertindak cepat dan mengatur formasi mereka sesuai rencana. Dengan suara gemuruh, petir lain jatuh, tapi kali ini, itu diblokir oleh ahli pengobatan dengan tingkat budidaya yang lebih tinggi, tanpa menimbulkan bahaya apapun. Melihat ini, kepercayaan diri semua orang meningkat pesat, dan sesuai dengan instruksi Chen Ping, mereka menuju puncak gunung selangkah demi selangkah. Meskipun Guntur terus turun di sepanjang jalan, di bawah kepemimpinan Chen Ping, para apoteker mengandalkan kebijaksanaan dan keberanian untuk menghindari bahaya berkali-kali. Namun, setelah mereka menempuh jarak tertentu, guntur di langit tiba-tiba menjadi lebih padat dan ganas, seolah-olah akan menelan seluruh gunung Yaoding. Semuanya, hati-hati, ini saat yang paling kritis. Chen Ping mengingatkan dengan lantang. Guntur ini juga seperti kabut beracun, semakin kuat semakin dalam. Sekarang adalah saat kritis. Selama mereka bergegas lewat sini, mereka akan bertahan dalam ujian guntur ini. Saat beberapa guntur dan kilat menyambar, apoteker kuat di sekitar mereka meledakkan kekuatan spiritual mereka dengan putus asa, membentuk perisai untuk melindungi apoteker yang kurang kuat di tengah. Namun setelah sambaran petir ini, perisainya tiba-tiba hancur, dan beberapa apoteker langsung terlempar, dan mereka semua jatuh ke tanah dengan luka parah. Melihat adegan ini, Chen Wenliang kaget. Melihat guntur di langit terbentuk lagi dan akan jatuh lagi, wajah semua orang penuh ketakutan. Presiden Chen, tolong pergi dan tinggalkan kami sendiri, kata seorang apoteker yang kurang berkuasa. Ya, Presiden Chen, Anda bisa lari jika bisa, kalau tidak kita semua akan mati di sini. Harta karun di Gunung Yaoding sungguh tidak mudah didapat, jadi terimalah nasib Anda. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka, tidak mungkin mereka bisa melewati guntur ini. Daripada semuanya mati di sini, lebih baik kabur satu persatu. Wajah Chen Wenliang tampak malu. Dia tidak bisa meninggalkan apoteker ini sendirian, tetapi dia tidak bisa menghentikan mereka. Pada saat ini, Chen Ping melihat ke arah guntur yang mengembun di langit dan sepertinya telah membuat keputusan yang sulit. Presiden Chen,
Saya sendiri yang akan menarik guntur itu. Anda dan yang lainnya harus segera meninggalkan daerah ini. Chen Ping memutuskan untuk pergi ke udara sendirian untuk menarik kekuatan guntur. Dia sekarang memiliki kekuatan guntur dan kilat. Mungkin kekuatan guntur dalam ujian ini tidak dapat menyakitinya sama sekali. Rekan Daois Chen, kamu tidak boleh melakukannya. Jika kamu melawan kekuatan guntur, bukankah kamu akan mati sia-sia? Chen Wenliang buru-buru menghentikan Chen Ping. Liu Ruyan juga terkejut dan berkata, Chen Ping, jangan konyol, bagaimana Anda bisa menahan guntur ini sendiri? Tuan Chen, Anda tidak perlu mengkhawatirkan kami, pergi saja. Chen Ping, jangan khawatir, aku tidak bisa mati. Kamu harus cepat keluar dari sini. Setelah Chen Ping mengatakan ini, dia melompat. Di udara, sambaran petir mulai memancar dari seluruh tubuh Chen Ping, seperti ular petir yang bergerak maju mundur. Guntur dan kilat ini terus menyebar ke langit, dan mulai menarik guntur untuk menyerangnya. Semua orang melihat pemandangan ini dan tercengang. Apa yang masih kamu lakukan? Ayo pergi. Chen Wenliang bereaksi dan langsung berteriak. Ini adalah upaya Chen Ping untuk memberi mereka waktu. Jika mereka menunda, mereka akan kasihan pada Chen Ping. Apoteker bereaksi, dengan cepat mengambil apoteker yang terluka, dan berlari mati-matian menuju bagian luar guntur. Boom! Suara keras yang memekakkan telinga mengejutkan semua orang. Semua orang secara naluriah tercengang, dan kemudian melihat ke atas ke langit. Saya melihat beberapa guntur dan kilat yang sangat tebal, membombardir ke arah Chen Ping. Seluruh tubuh Chen Ping tenggelam oleh guntur dan kilat. Melihat pemandangan ini, Liu Ruyan langsung menangis. Chen Ping. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Chen Ping karena dia tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Semua apoteker juga merasa gugup dan dalam hati berdoa agar Chen Ping baik-baik saja. Pergi, jangan berhenti. Chen Wenliang tiba-tiba menarik Liu Ruyan. Jika Anda berhenti saat ini, Anda mendekati kematian. Semua orang bergegas menyerang lagi, dan kali ini, Chen Ping mengertakkan gigi dan mengungkapkan kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya. Guntur dan kilat yang mengamuk berkeliaran di sekujur tubuhnya, menyebabkan dia sangat kesakitan. Ruang asli terbuka, dan bintang asli guntur dan kilat berlari dengan putus asa, menyerap kekuatan guntur dan kilat di tubuh Chen Ping. Boom! Beberapa guntur dan kilat lagi menyambar, dan seluruh tubuh Chen Ping gemetar. Ekspresi Chen Ping menjadi ganas, dia mengertakkan gigi, dan tubuhnya mulai menonjol dengan mata telanjang. Sepertinya seluruh orang akan meledak. Serap cepat, teriak Chen Ping dalam hatinya, biarkan bintang asli menyerapnya dengan cepat. Jika tidak, kekuatan guntur dan kilat ini akan menghancurkan tubuh Chen Ping. Ini hanya sebuah ujian. Chen Ping tidak mengerti mengapa dewa pengobatan ini ingin melakukannya begitu keras. Tidakkah Anda ingin orang lain mewarisi warisan Anda? Chen Wenliang memimpin orang-orang keluar dari tempat yang diliputi guntur, dan semua orang jatuh ke tanah. Perasaan lelah dan perasaan selamat dari bencana membuat mereka hampir kelelahan. Liu Ruyan menatap ke langit, melihat bola cahaya di langit yang lebih terang dari matahari. Dia tahu bahwa Chen Ping ada di dalam bola cahaya ini, dan dia tidak tahu rasa sakit apa yang dideritanya. Guntur mengerikan seperti ini akan mengubah manusia menjadi abu. Bahkan jika Anda adalah seorang master di alam Mahayana, Anda masih harus melepaskan selapis kulit. Setelah terengah-engah, banyak apoteker tampak gugup di udara. Semua orang sangat gugup. Saya tidak tahu berapa lama, tapi cahaya biru di langit perlahan memudar, dan guntur serta kilat perlahan menghilang.